Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia Putri Utama. NIM 0481483338, Prodi Sistem Informasi. Nah, saya akan menjelaskan tugas 1, administrasi jaringan dengan tutor Bu Hermila. Nah, di sini kita sudah disediakan laporan praktikum tugas 1. Nah, di sini sudah saya ketikkan nama dan dengan NIM. Langsung saja kita lanjut ke deskripsi tugas. Seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Oke, spesifikasi jaringannya adalah di kantor pusat ada departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30, TI 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Lalu di kantor cabang ada total perangkatnya 20 perangkat ya, dan koneksi WAN menuju kantor pusat. Dan alamat IP yang tersedia ini 192 jadi 168.10/24. Nah, per 24 ini adalah subnet mesh ya. Jadi semakin besar subnet mesh, katakan 25, 26, 27, 28 gitu ya. Itu semakin kecil pula kapasitas untuk menampung IP dan hostnya. Kalau di sini IP yang tersedia adalah subnetnya adalah 24, artinya dia tersedia untuk 256 IP atau 254 host. Jadi di sini saya ada tabelnya nih. Ya, di sini. Masuknya kelas C ya. Semakin besar host yang bisa ditampung, masuknya kelas B, kelas A. Per 24 ini masuknya 256 host. Sebenarnya ini 256 IP ya. Karena perangkat yang bisa dipakai hanya 254. Jadi 256 yang bisa dipakai hanya 254 karena yang duanya kepake untuk network address dan broadcast. Begitupun semuanya ya, dikurang 22 aja. Kalau di 128 berarti yang bisa dipakai 126, ini 62, ini 30 gitu. Oke, jadi kita hanya ditugaskan mengisi tabelnya aja ya. Tadinya ini tabelnya hanya 2, tapi saya tambahin karena mengikuti departemen yang ada ya. Oke, jadi di sini pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi misalnya kita ingin menambah perangkat ke depannya, mengupgrade, kita sudah ada ruang IP yang kita sisakan di awal. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Karena di sini kita diminta untuk menyediakan ruang pertumbuhan di masa depan ya. Jadi kita tambahin aja, kita lebihkan. Departemen penjualan 50, kita tambahin 10. Jadi ini 60, ini 40, ini 20, ini 10, ini 30, gitu aja ya. Karena untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi kita isi aja. Subnet mesh-nya ini kita lihat aja di sini ya tabelnya. Nah, karena kebutuhan hostnya di sini 60, jadi kita nggak mungkin dong pakai yang 25 atau 24 karena itu akan boros IP ya. Yang kepake cuma 60. Jadi di sini kita pakai yang 26 ya. Di sini bisa pakai untuk 62 host. Lalu kita isi subnet mesh-nya. Nah, ini udah ada subnet mesh-nya ya. 192 ini yang 26, 255, 255, 255, 192. Oke, jadi nomor 1 udah selesai ya. Penjelasannya adalah kebutuhan host di sini adalah 60 ya. Di sini 40, di sini 20, 10, 30. Nah, 60 ini kita lihat tabelnya aja ya. Di sini maksimal hostnya adalah 64. Yang bisa dipakai 62 aja. Karena duanya itu kepake untuk network address dan broadcast address. Jadi selalu setiap mengalokasikan IP pasti duanya itu sudah kepake mutlak buat network address. Network address ini identitas jaringan ya. Dan broadcast address ini untuk mengirim pesan ke perangkat di jaringan. Jadi mutlak selalu yang bisa dipakai itu dikurang 2. Kalau di sini 64 kan 62 yang bisa dipakai dan kebutuhan hostnya adalah 60. Berarti masih ada ruang 2 untuk mengalokasikan IP di masa mendatang. Dan begitupun untuk pemasaran ya, 40 kita pakai 26 lagi. Di sini 26 yang bisa dipakai 62, berarti masih ada lebih 22 ya. Begitupun yang 20 teknologi informasi TI kita pakai 27. Di sini 27 kita lihat angkanya 32. Yang berarti bisa kita pakai 30. Artinya masih ada lebih 10 ya. Server kita pakai 28, di sini 16, berarti yang bisa pakai 14 dan sisa 4. Kantor cabang kita pakai
26. Nah, kenapa kita nggak pakai 27 aja? Di sini 32. Karena yang bisa dipakai cuma 30. Dan kalau ini 30 agak sempit ya untuk di masa mendatang. Meskipun ini udah kita tambahin dari yang awal cuma 20 jadi 30, tapi tetap aja untuk di masa depan agar lebih efisien aja. Jadi kita pakai 26 yang dimana 26 adalah 62. Jadi masih ada sisa 32 lagi ya. Sekarang kita bahas ke network address ya. Network address adalah identitas jaringan. Dan di sini network address selalu dimulai dari angka 0 ya. Jadi 192.168.10.0. Karena di IP yang tersedia juga seperti itu ya. 92.10.0. Jadi selalu dimulai dari angka 0. Usable range ini adalah IP yang bisa digunakan oleh perangkat. Jadi ini bukan yang digunakan oleh perangkat maupun ini. Jadi yang bisa digunakan hanya ini. Nah, subnet mesh 26 ini menampung 64 IP. Nah, maksudnya adalah ini. Ini 1 sampai 62. Artinya 62 di sini IP yang bisa digunakan, ditambah ini identitas jaringan 63, ditambah ini broadcast address 64. Jadi totalnya adalah 64. Setelah itu lanjut ke bawah. Nah, untuk mendapatkan angka 64 ini ya, dari 0 ke 64, karena ini adalah 26, maka identitas jaringan berikutnya adalah 64. Bisa juga dilanjutkan dari sini 63, maka ini 64. Lalu jalan ke bawah 27. Di sini masih pakai 64 ya, karena ini masih 26. Jadi 64 ditambah 64 jadi 128. Maka yang bisa dipakai untuk perangkat adalah 126 ya. Karena di sini 64 tambah 64 sama dengan 128. Sementara IP yang bisa digunakan perangkat adalah dikurang 2 jadi 126. Dan 127 untuk broadcastnya. Oke, lanjut ke 28 ya. Jadi dari 27 ke 28 ini penjumlahannya udah bukan 64 ya, tapi 32. Karena semakin besar angkanya, semakin kecil penampungan hostnya atau IP-nya. Sehingga menampung 32 jadi 128 tambah 32 adalah 160. Karena 160 ini tidak bisa digunakan semuanya, harus dikurang 2. Maka yang bisa digunakan adalah 158. Jadi 128 dan 159-nya sudah mutlak untuk network address dan broadcast address. Oke, lanjut ke berikutnya 26, 192 ini. 28 ini max hostnya adalah 16. Harusnya secara logika 16 ditambah 160 adalah 176. Tapi di sini 192 karena angka ini adalah 26 dan 26 ini kelipatannya 64. Jadi 0, 64, 128 dan 192. Dan 160 ditambah 16 ini 176 itu tidak ada di antara 128 dan 192. Tapi dia sudah melewati 128 sehingga 160 ditambah 16 di sini bukan 176 tapi 192 karena dia sudah melewati 128 dan di sini 26. Untuk berikutnya normal aja 192 ditambah 64, tapi kan di sini nggak ada lanjutannya jadi sampai 255 broadcast address. Oke, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Dengan pengalokasian ini sudah cukup efisien lah untuk di masa mendatang jika mau menambah perangkat masih tersedia ruang. Oke, berikutnya table routing. Jadi buat table routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang, table harus menunjukkan bagaimana router. Oke, jadi kita harus membuat table routing untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang. Dan saya sudah membuat koneksi melalui WAN-nya ya. Ini adalah 10.0.0.1. Ini bukan angka mutlak kan, jadi bisa diganti sesuai ketentuan aja. Tapi saya memilih ini 10. Ini saya isi dulu aja deh, biar nanti saya tinggal jelasin aja. Oke, sudah selesai ya nomor 2. Sini saya akan beri penjelasan. Jadi kita diminta untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang dengan melalui router. Dan di sini router kantor pusat, destinasi network ini adalah tujuan akhir dari kantor pusat, yaitu kantor cabang. Dan IP kantor cabang adalah ini 192 ya. Ini didapat dari ini ya, yang soal nomor 1 tadi 192.168.10.192. Ini adalah IP dari kantor cabang. Lalu subnet mesh-nya adalah ini. Dan kenapa 192? Karena mengikuti ini ya 192 ini di akhirnya. Karena intinya kantor pusat ini hanya ingin terhubung ke kantor cabang aja ya. Lalu next hop ini adalah lewat mana ya. Jadi kantor pusat ini ingin ke sini kantor cabang, tapi dia harus lewat sini sehingga dia bisa nyampe ke sini. Next hop itu lewat mana ya. Jadi dia harus lewat ke, ini adalah IP dari WAN ya. WAN yang saya buat Quantum Wide Area Network. Dan di sini IP WAN kantor cabang adalah 10.0.0.2 ya. Jadi dia harus masuk ke WAN dulu, WAN-nya kantor cabang, baru si kantor pusat ini bisa sampai ke tujuan yaitu kantor cabang. Jadi keterangannya arah kantor cabang. Begitupun juga dengan kantor cabang, dia ingin ke kantor pusat dengan IP ini. Ini didapat dari ini ya, ini atau ini. Alamat IP yang tersedia. Ini IP awal. Jadi ini IP inti dari kantor pusat. Begitupun juga ini ke 0. Sama ikutin di akhirannya ya. Begitupun next hop-nya dia harus lewat IP1 kantor pusat yaitu 10.0.0.1 baru dia bisa sampai ke kantor pusat. Nah, untuk kantor pusat ini yang di bawah kantor cabang ini dan ini juga. Ini adalah jaringan WAN antar router. Jadi ini semua tidak akan bisa
terjadi kalau nggak ada ini ya. Jadi perlu ada koneksi WAN antar router. Dan ini adalah IP yang akan network address ya. Jadi nggak bisa digunakan untuk perangkat ini. Sama halnya dengan yang ini ya. Ini tidak bisa digunakan untuk perangkat 192.168. Ini yang bisa digunakan adalah yang ini. Nah, kenapa di sini subnet mesh-nya adalah 255, terakhirannya 252. Ini juga sama. Tabelnya aja deh. Di sini 252 adalah subnet mesh-nya 30 ya. Karena kita cuma perlu 2 IP aja ya. Jadi 30 maksimal hostnya 4, yang bisa digunakan adalah 2. Karena kita cuma perlu 2 aja untuk masing-masing kantor. Kantor pusat 1, kantor cabang 1. Maka kita pakai 252. Dan interface WAN ini adalah port ya, port jaringan. Jadi WAN antar router ini bisa ke sini itu melalui port jaringan ini, phase 1. Maka di sini keterangannya adalah jalur WAN. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk tugas 1 administrasi jaringan.